Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 OP2. Perkenalkan, nama saya Tami Putri. Nama saya Sarah Fadilah. Kami di sini akan menjelaskan tentang tata cara menerima tamu. Pengertian tamu kantor. Tamu kantor adalah seseorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Salah satu tugas sekretaris adalah mengatur pertemuan antara pemimpin dengan tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Mulai dari membuat janji, konfirmasi, sampai menerima kedatangan tamu pimpinan di kantor. Tetapi sebagai sekretaris tidak dapat menerima tamu begitu saja. Ada etika dan aturan tersendiri dalam menerima tamu. Dalam menerima tamu ada etika-etika yang harus kita ketahui untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja tersebut agar tamu merasa nyaman dan mempunyai kesan baik ketika melakukan kerjasama. Selain itu, seorang sekretaris juga harus mengetahui dan memahami sifat, kedudukan atau pangkat dan perilaku tamu yang datang ke kantor. Seorang sekretaris wajib menanyakan nama, keperluan, dan mengantar tamu bertemu dengan pemimpin yang akan ditemuinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu. Dalam menerima tamu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekretaris antara lain. 1. Apabila sudah ada janji, tepati waktu. Apabila sedang ada tugas di luar kantor, harus memberitahukan dan meminta maaf untuk datang terlambat. 2. Apabila tamu masuk, hendaknya berdiri, tersenyum, dan bersalaman. 3. Berikan sapaan ramah kepada tamu. Selain hal-hal di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerima tamu kantor adalah sebagai berikut. Penanganan ruang tamu. Sekretaris baiknya memeriksa tata ruangan menerima tamu, khususnya yang berkaitan langsung dalam hal-hal berikut. 1. Ruangan harus nyaman, bersih, dan rapi. 2. Lengkapi ruangan tamu dengan perlengkapan seperti buku tamu, kartu pengenal tamu, majalah atau koran, brosur atau katalog perusahaan, tempat sampah atau asbak. 3. Tunjukkanlah sikap untuk selalu siap menerima pemberian bantuan dan bersahabat. Tata cara mengantar dan melayani tamu. 1. Jangan membeda-bedakan tamu dari jabatan atau penampilan. Misalnya melihat penampilan fisik tamu dari atas sampai bawah. 2. Bagian penerima tamu adalah wajah perusahaan. Sambutlah tamu dengan sikap senyum dan ramah. 3. Apabila tamu datang, segera sambut. Jangan sekedar menengok ke samping atau bersikap acuh tak acuh sambil melakukan pekerjaan. 4. Ketika mengantar tamu, tunjuklah ke arah yang dituju dengan telapak tangan dengan ke arah atas dan jari rapat. Menunjukkan arah dengan telunjuk adalah sifat yang tidak sopan. 5. Ketika mengantar tamu ke tempat tujuan, berjalan agak ke depan dengan posisi sedikit miring sambil sesekali menengok ke belakang untuk memperhatikan jalan tamu. 6. Membukakan pintu untuk tamu. Kalau pintu bergerak ke arah dalam, Anda masuk dulu. Dorong buka pintunya dan persilahkan tamu untuk masuk. Dan bila daun pintu bergerak keluar, buka pintu lebar-lebar dan persilahkan tamu untuk masuk terlebih dahulu. 7. Tamu yang diterima biasanya dipersilahkan untuk masuk dan menunggu di ruangan tamu yang sudah disediakan oleh kantor. Hal-hal yang harus dilakukan sekretaris saat menerima tamu kantor. Sekretaris menerima tamu kantor, hal yang harus dilakukan antara lain: 1. Mempersilahkan tamu duduk di tempat terhormat, biasanya di tempat yang paling jauh dengan pintu. 2. Duduk berhadapan dengan tamu dan melayani dengan sikap duduk yang sopan. Duduk miring bersandar, kaki menumpang ke atas tidaklah baik. 3. Ketika akan memasuki ruangan yang ada tamu di dalamnya, hendaknya mengetuk pintu. Setelah masuk, tundukkan kepala dengan tamu terlebih dahulu, kemudian berbicara dengan orang yang dimaksud. 4. Apabila materi pembicaraan yang perlu diketahui oleh orang yang dimaksud, sampaikan pesan tertulis di atas catatan. 5.
Ketika tamu akan meninggalkan ruang tamu, bukakan pintu dengan ramah dan sopan. Ada beberapa etika menurut beberapa ahli. Menurut Sudarmayanti, etika sekretaris dalam menerima tamu antara lain: 1. Bersikap sopan dan ramah. 2. Berkepribadian menarik. 3. Bijaksana. 4. Mempunyai cukup pengetahuan tentang struktur organisasi dan hal penting tentang organisasi tempatnya bekerja. Menurut Ursula Ernawati, etika sekretaris tamu kantor antara lain: 1. Berpenampilan rapi, bersih dan segar. Berperilaku sopan dan ramah. Ekspresi wajah yang hangat, menghafal nama tamu, senang bergaul dan luas, menjadi pendengar yang baik, menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek seperti menggigit kuku, bersikap hormat kepada tamu, memiliki semangat kerja yang tinggi, nada suara yang enak dan jelas, tenang dan menangani komplain secara profesional. Cara pelayanan tamu kantor. Pada prinsipnya, semua karyawan harus dapat bertindak sebagai penerima tamu. Oleh karena itu, sekretaris yang bertugas menerima tamu harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengetahui nama tamu, nama kantor, nama perusahaan, dan maksud kunjungannya. 2. Memberikan kesan yang paling menyenangkan dan menunjukkan kesan tersebut agar terjalin goodwill yang baik. 3. Menyapa, menghormati, memberikan bantuan dengan informasi yang tepat, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara wajar. 4. Mengetahui dengan pasti hal yang boleh dan tidak boleh diberitahukan kepada tamu. 5. Menghubungi pejabat yang lebih berhak menangani masalah yang dibawa oleh tamu sesuai dengan kebijakan kantor. 6. Bila tamu terpaksa menunggu, ciptakan suasana yang menyenangkan. 7. Pandai-pandailah menetapkan pilihan sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh tamu dengan pejabat yang berwenang dan menguasai masalahnya. 8. Bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, mintalah tamu agar meninggalkan pesan, catat pesan itu dan beritahukan pada pejabat yang dihendaki tamu. Berapa petunjuk praktis yang dapat dilakukan sekretaris dalam menghadapi tamu kantor? 1. Bersiaplah setiap saat untuk menerima tamu-tamu dengan tenang, ramah, sopan, sabar, dan percaya diri. 2. Perhatikan wajah, yaitu ceria dan sikap bersahabat. Tidak perlu berdiri ketika menerima tamu kecuali bila menghadapi tamu dari luar atau tamu istimewa. 3. Bila sedang menelpon dan tamu masuk, beri senyum dan isyarat dengan tangan supaya tamu duduk. Setelah pembicaraan di telepon sesuai, berdirilah dan berjabat tangan menyambutnya. 4. Sapalah tamu terlebih dahulu dengan kalimat pembuka seperti "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" 5. Sebaiknya usahakan suara tidak terlalu keras dan tidak tinggi sehingga memberikan kesan ramah dan menyenangkan. 6. Bila Anda mengenal tamu tersebut, sapalah dengan menyebut namanya sehingga tamu merasa benar-benar diperhatikan. 7. Bila tamu tidak memberikan identitasnya atau kartu nama, tanyakan secara sopan nama dan dari siapa. Seperti, bolehkah saya tahu nama Bapak atau Bapak dari perusahaan mana? Jenis-jenis tamu dan cara pelayanannya. Sikap sekretaris ketika berhadapan dengan tamu kantor. Tamu dengan perjanjian. Usahakan tamu untuk menunggu sesingkat mungkin. Jangan diajak ngobrol terlalu lama kecuali bila tamu yang meminta. Tamu tak dikenal, sapa dan tanyakan keperluannya. Bila tamu dapat diterima, persilakan duduk. Bila tamu ditolak, berikan alasan yang tepat dan tawarkan untuk membuat janji terlebih dahulu. Tamu yang menolak, memberitahu keperluannya. Persilakan tamu untuk mengisi formulir tamu dengan lengkap. Sebutkan alasan mengapa Anda meminta hal tersebut. Walaupun tamu bersikeras, tetap perlakukan dengan sopan dan sabar.
tamu atau pelanggan yang datang tanpa perjanjian. 1. Bersikap taktis untuk memprioritaskan penerimaan tamu sesuai dengan keperluan, situasi kantor, dan kesibukan pimpinan, anggota keluarga, atau taman atasan. 1. Bila yang bersangkutan masuk pada saat atasan sedang ada rapat, sapa dan katakan bahwa atasan sedang rapat. Tamu yang tak diinginkan, tetaplah bersikap ramah dan sopan. Sarankan untuk membuat janji terlebih dahulu. Apabila ia tetap menunggu, meskipun Anda telah berusaha mengusirnya secara halus, sikap yang tepat adalah tidak memperdulikannya, tetapi ingat, jangan pasang muka kecut dan judes. Pramuniaga atau salesman, perlakukan dengan baik, katakan dengan jujur dan sopan bahwa perusahaan tidak memerlukannya saat ini. Tamu lanjut usia atau cacat fisik, perlakukan sewajarnya, waspada dan bersiaplah membantu bila diperlukan. Anggota keluarga atau teman dekat sekretaris, terima secara wajar, tidak gaduh. Bila hendak membicarakan masalah yang memakan waktu lama, ajak ke ruangan tamu. Tidak dibenarkan mengobrol berlama-lama pada waktu jam bekerja. Tamu ketika atasan membatalkan janji, meminta maaf dan jelaskan alasannya. Bila perlu, ajukan untuk membuat perjanjian baru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.